Anda ingin mendapat penghormatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Anda ingin ditempatkan Allah Subhanahu Wa Taala di surga yang tertinggi? Bagaimanakah caranya? Berikut liputan Mozaik Islam untuk Anda. Ayat-ayat suci Al-Quran meluncur dari mulut Ahmad Ghazali Alberto. Mualaf asal Papua berusia 15 tahun ini telah hafal 5 juz Al-Quran. Untuk mengasah kemampuannya itu, Ahmad membutuhkan waktu 1,5 tahun. Hafiz atau hafal Al-Quran memang cita-cita Ahmad. Tadi kan saya menyimak adik-adik ini menghafal Al-Qurannya tadi di masjid ya. Subhanallah, bagus banget. Nah, kalau Ahmad ini punya orang tua bukan beragama Muslim. Tapi apa sih yang melatar belakangi Ahmad jadi ingin tertarik menjadi seorang hafiz Quran? Karena pertama ingin membawa kedua orang tua masuk surga. Terus ingin berdakwah di Papua. Karena kedua orang tua di Papua semuanya masih Nasrani. Lain lagi dengan Mitrotul Mubarok. Di usianya kini 14 tahun, ia sudah hafal 20 juz Al-Quran. Ia bercita-cita menjadi imam Masjidil Haram di Mekah, Saudi Arabia. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu butuh berapa lama bisa latihan kayak gitu, berapa lama? Sudah dari dulu pas SD. Cuman kesini tuh hanya untuk ngapel aja. Nggak pernah ada kakak saya yang mau sini pengen tertarik dari kakak saya. Di Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok, Nusa Tenggara Barat inilah mereka menimba ilmu hafiz Quran. Pesantren ini dikenal sebagai gudangnya para penghafal Quran. Tapi saya mau tanya nih, dari pesantren ini kan memang mampu fokuskan untuk menghafal Quran. Iya, betul. Sebenarnya apa sih keutamaan kita, kenapa sih kita harus menghafalkan Al-Quran, Ustaz? Yang pertama, karena kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Ya, sehingga mengamalkannya saja pahalanya luar biasa, apalagi sampai menghafalnya. Keutamaannya luar biasa. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa siapa-siapa yang menghafal Al-Quran, Allah jamin akan masuk surga. Kemudian siapa-siapa yang menghafal Al-Quran, Allah akan bangkitkan dengan para anbiya. Siapa-siapa yang menghafal Quran, kalau meninggal mati, dia akan tidak disentuh oleh binatang, malahan jasadnya masih utuh. Hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya atau penghafalnya." Pesantren yang berdiri pada 1986 ini bisa memulai program hafiz Quran untuk santri yang telah lulus pendidikan sekolah dasar. Anda juga dapat menjadi penghafal Quran seperti mereka. Berikut tipsnya untuk Anda. Biasakanlah mengambil wudhu sebelum memulai menghafal Quran. Lalu tentukan waktunya yang sama setiap hari untuk menghafal. Misalkan setelah sholat zuhur. Pertama, panjatkanlah doa kepada Allah agar hafalan Anda tidak cepat hilang. Bulatkan tekad bahwa menghafal Al-Quran karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Anda harus mulai menghafal Al-Quran dari juz 30. Hal ini karena surat-surat di dalam juz ini bersifat pendek-pendek. Tak hanya menghafal, perhatikan pula tartil dan panjang pendek harkat dari setiap ayat. Lakukan pengulangan pada setiap ayat atau baris sebanyak 20 kali.
Setelah juz 30 hafal, barulah beranjak ke juz 29, juz 28, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu lakukanlah pengulangan hafalan dengan teman Anda. Yang terpenting, buatlah target harian. Misalkan satu hari Anda menghafal 1 lembar. Sudah menghafal Quran, ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan agar untuk menjaga hafalannya tersebut? Tantangannya yang paling utama sekali adalah meninggalkan ma'asi. Ya, ma'asi itu maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari seluruh jawarih, istilahnya seluruh anggota tubuh kita ini, yang paling utama adalah lisan kita, mata kita itu harus dijaga. Di situ itu pantangannya agar tidak hilang Al-Quran, kemudian agar cepat Al-Quran itu dihafal dengan mantap, dengan cepat masuk lah gitu. Jika kita memang lemah dalam menghafal Al-Quran, janganlah putus asa, karena setiap tekad kuat dan niat ikhlas menghafal Al-Quran tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum. واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.